Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi menciptakan karya desain sesuai POS. Tujuannya adalah murid mampu menjelaskan langkah-langkah prosedur operasional standar dalam pembuatan karya desain logo. Kedua, murid mampu mengidentifikasi perangkat, software, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya desain logo. Ketiga, murid mampu mengoperasikan software desain grafis untuk membuat karya desain logo. Keempat, murid mampu menghasilkan karya desain logo yang kreatif dan sesuai dengan POS. Lalu, apa itu POS? POS atau prosedur operasional standar dalam desain adalah pedoman atau langkah demi langkah yang sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan proses desain berjalan konsisten, efisien, dan menghasilkan kualitas yang sesuai dengan standar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktik pembuatan logo. Mari kita simak videonya. Baiklah, mari kita melakukan praktik. Sebelumnya kita harus melihat dulu studi kasus yang sudah disediakan. Di sini studi kasusnya adalah pembuatan logo Narasi Coffee, di mana latar belakangnya adalah Narasi Coffee adalah sebuah coffee shop yang berada di lingkungan sekolah. Jadi studi kasus ini harus dibaca dengan seksama agar nantinya bisa kita lakukan analisis dan membuat mind mapping. Contoh mind mapping yang sudah selesai dibuat adalah seperti ini, di mana Narasi Coffee ini saya menggunakan metode 5W1H dan beberapa keyword-keyword yang penting itu bisa kita masukkan ke dalam sini, itu untuk membuat kita lebih mudah dalam merepresentasikan visualisasinya nanti. Contoh di sini salah satunya adalah huruf N dari logonya. Nah, setelah seperti ini saya dapatkan mind mappingnya, saya mulai membuat sketsa. Jadi di sini saya 3 sketsa yang saya buat. Ini yang pertama, karena unsurnya menggunakan logo biji kopi dan juga huruf N seperti ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, dari ketiga sketsa ini mana yang akan kita ambil sebagai logo finalnya nanti? Di sini saya lebih cenderung memilih logo ketiga karena representasinya sangat-sangat simple, sederhana, tapi bermakna. Di mana biji kopi ini membentuk huruf N, di mana N ini adalah kata dari narasi. Oke, jadi setelah kita menentukan sketsa mana yang akan kita gunakan, lalu kita memilih software apa yang tepat. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator. Nah, di sini kita akan menggunakan bisa menggunakan A3 atau A4. Di sini saya menggunakan A4 saja. Lalu kita mulai place. Kita buka dulu sketsa tadi. Dan di sini juga saya menggunakan color palette dari yang saya dapatkan dari mind mapping. Dan juga dari studi kasusnya dia terdapat warna-warna yang diinginkan dan juga fontnya. Lalu saya akan membuka sketsa terlebih dahulu karena di sini saya menggunakan sketsa yang ketiga, maka saya seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini kita bisa pindahkan. Lalu kita mulai membuat desain sesuai dengan sketsa ini.
Oke, bentuknya sudah jadi seperti ini. Nah, tadi kita hampir lupa bahwa kita harus menginstal dulu font yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan font Century. Dan juga menggunakan font Unigarden. Kemudian color palette bisa kita taruh di sini. Jika dirasa logonya sudah lumayan rapi, silahkan langsung kita eksekusi menggunakan font tadi. Oke, setelah menetapkan warna visual dan juga font, kita bisa mengekspor ini menjadi file PNG atau file PDF. Oke, logonya sudah jadi seperti ini. Atau bisa kalian simpan menggunakan PNG atau format lain yang sesuai. Jika nanti dari guru itu mengharuskan revisi, itu tidak masalah, karena memang itu adalah pembelajaran dari pos, dimana tidak ada hal yang tidak mungkin tidak direvisi dari klien nantinya. Contoh seperti di sini, ini ada sedikit tekukan yang kurang enak untuk dilihat. Maka sebaiknya yang seperti ini harus diperbaiki. Contohnya seperti ini. Dan ini terlalu tipis. Nah, itu akan nanti direvisi ketika diberi penilaian oleh guru. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kita kembali ke materi. Baiklah, selesai sudah pekerjaan kita. Kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu refleksi. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu mengapa pos penting dalam dunia kerja desain grafis? Dan kesimpulannya adalah menciptakan karya desain harus melalui tahapan yang terstruktur agar hasilnya sesuai standar dan kebutuhan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.